Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Salam hormat, salam takdim untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dijadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Insya Allah kesyukuran kita akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Saudara-saudara sekalian, Habib makin kesini sebetulnya makin terjepit dan makin tidak berdaya. Apalagi saudara-saudara kita sudah mulai sadar, sudah mulai tahu kalau Habib-Habib ini memang manusia-manusia yang tidak bisa diuntung. Sungguh pun demikian, masih saja saudara-saudara kita dari keturunan asli Indonesia tetap membela karena doktrinnya sudah terlalu dalam. Atau bisa jadi yang membela itu memang benar-benar selama ini mendapatkan keuntungan secara materi dari keberadaan Habib-Habib keturunan Bani Alwi. Contoh yang sampai sekarang masih terus dalam kesesatannya adalah Habib Rumail Abbas. Habib Rumail Abbas ini benar-benar sudah dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Bahkan beberapa kiai diantaranya adalah Kiai Nur Ikhya meminta, menyadarkan agar Habib Rumail Abbas ini bertobat, mohon ampun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Rumail pembelaannya makin menjadi-jadi, makin kehilangan akal, makin kehilangan kesadaran, dan sudah sangat berat kesesatannya. Apa yang dilakukan oleh Habib Rumail bin Abbas itu? Yang pertama, dalam setiap ucapannya, bahkan ada video secara khusus menyatakan membela dengan mati-matian, tidak percaya kalau Habib yang ada di Indonesia itu telah menanamkan doktrin kepada umat Islam Indonesia. Habib Rumail tidak percaya kalau Habib itu telah menjajah umat Islam Indonesia berabad-abad lamanya, yakni sejak kedatangannya di Indonesia di bawah oleh Belanda. Kata Habib Rumail, Habib Bani Alwi itu tidak memberikan doktrin. Padahal sangat nyata dan sangat jelas. Apa doktrinnya? Yaitu doktrinnya memasukkan informasi, mensihir umat Islam kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Itu doktrin yang paling berbahaya. Dengan terus menyebut-nyebut Habib Bani Alwi. Jadi bedakan antara Bani Alawi dengan Bani Alwi. Bani Alwi ya itu Habib-Habib yang nggak punya moral, nggak punya terima kasih kepada Indonesia ini. Jadi Bani Alwi ini jelas-jelas nyata-nyata mendoktrin umat Islam Indonesia. Dan doktrin itu adalah yang paling berbahaya, yaitu doktrin Habib adalah keturunan Rasulullah. Itu doktrin, Bib. Kenapa doktrin? Ya karena memang dia bukan siapa-siapa. Habib itu bukan siapa-siapa. Habib itu adalah pecundang. Orang yang di Yaman tidak punya pekerjaan, disia-siakan, lalu datang ke Indonesia, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Itu doktrin sudah masuk ke dalam otak
bawah sadarnya umat Islam Indonesia termasuk kiai-kiai. Itu doktrinnya. Tentu di bawah doktrin Habib sebagai cucu Rasul, ke bawahnya banyak lagi beranak pianak. Jadi pokok doktrin itu adalah menanamkan kepercayaan, menanamkan keyakinan kalau Habib keturunan Rasul, bahkan penanaman itu sampai menyatakan Habib itu adalah Ahlul Bait, yang saya katakan memelintir dan memalsukan tafsir Al-Quran. Yang kedua, Habib Rumel Abbas ini membela nasab Ba'alawi dengan mati-matian. Dengan apa? Dengan menguatkan kesesatan penafsiran ayat dan hadis Rasulullah SAW. Rumel ini ngikuti apa kata Ba'alawi. Kata Ba'alawi yang membuat kitab, yang menulis kitab menafsirkan bahwa ayat yang berbunyi, yang menyebutkan Ahlul Bait itu ditafsir oleh Ba'alawi, Habib-Habib itu adalah masuk Ahlul Bait. Itu tafsir mereka. Ini tafsir penyesatan. Ya. Begitu juga hadis. Hadis ada yang berbunyi bahwa Rasulullah artinya meninggalkan dua as-saqalain, yaitu kitabullah dan terah Rasulullah. Nah, terah ini dipelintir oleh Habib, oleh Ba'alawi yang menulis, yang mendoktrin, yang dimaksud terah itu adalah Habib. Padahal Habib itu bukan terah. Habib itu adalah orang lain, tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah. Tapi Habib Rumel ini percaya apa pelintiran habaib, apa manipulasi habaib. Ahlul Bait diartikan sebagai Habib, terah dimaksudkan adalah Habib. Ini kesesatan dan Rumel Abbas mengiyakannya, membetulkannya. Dengan apa pula membela nasab Ba'alawi? Dengan menyambung-nyambungkan sanad palsu yang tidak ada sambungannya. Habib Rumel tempo hari melakukan perjalanan, menemukan sobekan kertas, lalu di dalam sobekan kertas itu ada nama seseorang, kemudian nama seseorang itu disambung, katanya ketemu sampai fakemu kodam. Sanad palsu. Bisa jadi itu adalah buatan keturunan Ba'alawi. Menyambung-nyambungkan yang tidak nyambung. Dengan apa membela nasab Ba'alawi? Dengan mendekatkan masa pencatatan nasab yang sebetulnya terputus berabad-abad. Kalau Kiai Haji Imaduddin menyebutkan terputusnya atau tidak adanya reportase pencatatan Ubaidillah sampai kepada Ahmad itu 550 tahun. Berarti abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Lalu si Rumel ini menemukan, dah tahu catatan dari mana, katanya ada catatan manuskrip yang mendekati abad dulu. Misalnya dia bilang ada catatan yang menyebutkan dan dituliskan di abad 7. Mendekat-dekatkan. Padahal itu tidak ada sambungannya sama sekali. Tidak nyambung.
Saya orang bodoh, tapi jangan dibodohi terus, Rumel. Dengan apa pula membela Pak Alawi? Dengan membodohi umat, menyenangkan para muhibbin, menyenangkan para habib, dan bertambah pede, lalu membuat analisa. Katanya, kalau pencatatan nasab Pak Alawi itu baru ada pada abad 9, itu sama artinya katanya. Al-Quran juga dicatatnya berabad-abad setelah Rasulullah. Setelah Rasulullah, itu Al-Quran, kata si Romel, dicatat, ditulis, jadi buku pada abad ketiga. Artinya, berarti ada tenggang 2 abad. Al-Quran tidak ada catatannya. Nah, ini disamakan dengan nasabnya si Ubaidillah itu. Sama dong. Kalau misalnya abad 4 tidak dicatat, kemudian baru ada abad 9 dicatat, kan sama. Rasulullah juga begitu. Qurannya dicatat setelah berabad-abad. Nasabnya Ubaidillah tercatat setelah berabad-abad. Jadi menyamakan ada tenggang penulisan dari sumber awal, dari keberadaan awal, sampai sekian lamanya, itu disamakan. Pencatatan Al-Quran dari Rasulullah baru abad kedua, ketiga ada, ini sama. Disamakan oleh Rumel. Pencatatan Ubaidillah dari abad keempat, baru abad 9, ini disamakan. Ini gobloknya luar biasa. Termasuk pencatatan hadis katanya. Hadis itu baru dicatat pada abad 3. Kata Rumel. Apa salahnya kalau Ahmad atau Ubaidillah itu di abad 4 baru dicatat pada abad 7. Gobloknya luar biasa. Saya mau kasih tahu si Rumel Abbasya. Al-Quran memang dicatat, dibukukan baru sekian ratus tahun. Tetapi Al-Quran itu sanadnya nyambung. Dan sejak zaman Rasulullah sudah dicatat. Perbedaannya pengumpulan. Sejak zaman Rasulullah, Al-Quran itu sudah dicatat. Baru dikumpulkan secara resmi sekian tahun, sekian abad, sampai menjadi kitab yang tercetak. Begitu juga Al-Hadis. Al-Hadis itu di zaman Rasulullah sudah ditulis, sudah dicatat. Maka pada abad 3 itu sudah pencatatan seluruh nas, seluruh wahyu sudah selesai. Dan catatannya adalah dicatat orang-orang waktu itu masih secara berkelanjutan bisa bertemu secara fisik, atau paling tidak zamannya orangnya masih bisa ditelusuri. Begitu Bang Rumel. Ente jangan bodohi umat. Kalau sesat, sesatlah sendiri bersama para habaib. Lagian menurut saya, debat-debat kayak begini ini sudah tidak perlu, percuma. Satu kata, ajak. Ya, satu sikap. Ajak para habib itu melakukan tes DNA. Itu adalah bukti yang paling valid. Maka kepada Rumel Abbas, bertaubatlah. Sadarlah bahwa Anda itu bisa jadi diperbudak oleh para habaib, atau bisa jadi
memang Anda bekerja untuk para habaib. Bertobatlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.